اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. باب تحريم احتقار المسلم 273. Sudah ketemu? Belum ketemu? Bisa nyari nggak? Bismillahirrahmanirrahim. 273. Bab 273. Bab tahrimi ihtiqaril muslimin. Bab keharamannya merendahkan orang-orang Islam. Meremehkan, merendahkan. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, la yaskhar, janganlah mengolok-ngolok qaumun, satu kaum. Kaumun itu maksudnya para lelaki. Kenapa kok laki-laki disebut sebagai kaum? Li'annahum man yakumu bi masalihin nisa. Karena laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang tanggung jawab, yang mengurusi urusan-urusannya para wanita. Maka kalau ada laki-laki kok bergantung sama istrinya, itu ya perlu dilihat kelaki-lakiannya. Kaumun, suatu kaum, min kaumin, terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu, karena boleh jadi mereka yang mengolok-ngolok itu, yang diolok-olok, khairan, lebih baik, minhum, dibandingkan yang mengolok-ngolok. Wala nisaun, dan jangan pula para wanita mengolok-ngolok, min nisain, terhadap perempuan-perempuan yang lain. Asa, karena boleh jadi perempuan-perempuan, asa, maka boleh jadi ayyakunna, perempuan-perempuan yang diolok-olok itu khairan, lebih baik, minhunna, daripada perempuan yang mengolok-ngoloknya.
Wala talmizu, dan janganlah kalian semua mencela anfusakum, diri kalian. Maksudnya janganlah kalian satu sama lain saling mencela. Wala tanabazu, dan janganlah kalian saling memanggil bil alqabi, dengan juluan-juluan yang jelek. Bi'salismu, seburuk-buruknya panggilan. Al-fusuku adalah kefasikan ba'dal imani, setelah iman. Waman, dan barang siapa lam yatub, yang tidak bertobat, faulaika, maka mereka itu humul zalimun, adalah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang larangannya satu perkara yang sangat-sangat membahayakan. Satu perkara yang akan menimbulkan kerusakan. Satu perkara yang akan menimbulkan perpecahan. Satu perkara yang akan menimbulkan dendam, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan pertumpahan darah. Yang mana perkara tersebut sangat-sangat dianggap remeh oleh orang-orang yang beriman. Dan terkadang mereka menganggap perkara ini karena sekedar bercanda, perkara ini menjadi halal di dalam agama. Apa itu perkaranya? La yaskhar qaumum min qaumin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengolok-ngolok, merendahkan kaum yang lain. Jadi merendahkan orang, mengolok-ngolok orang, ngece orang, ini kan seperti tindakan yang biasa. Membuli orang, ini seperti tindakan yang biasa dalam kehidupan kita. Padahal ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena efek dari olok-olok itu sangat-sangat dahsyat sekali dalam kehidupan manusia. Mengolok-ngolok itu adalah suatu tindakan yang menggunakan lesan. Kesan dari lesan jauh lebih parah dibandingkan kesan dari pedang. Kadang-kadang kita ini menganggap orang itu menyakitkan kalau mukul, orang itu menyakitkan kalau melukai. Luka yang terdapat di dalam hati jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka yang ditimbulkan oleh jasad. Seorang penyair mengatakan, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang dihasilkan oleh sebuah tombak, lahal ti'amu, maka luka tersebut bisa ditambal. Datang ke RKS, minta betadin, kasih Revanol, sehari, 2 hari, 3 hari, luka itu akan hilang dengan sendirinya. Wala yaltamu ma jarahal lisanu, tetapi luka yang dihasilkan oleh lisan seorang manusia, bisa-bisa luka itu akan selalu ada dalam hati seseorang yang dilukainya sampai nyawa berpisah dengan jasadnya. Maka amalan mengolok-ngolok orang ini harus betul-betul dihindarkan dari kehidupan kita, insyaallah. Walaupun sekedar alasannya bercanda aja kok Pak. Jangan. Bercanda itu suatu perkara yang tidak ada batasannya. Maksudnya bagaimana? Setiap manusia memiliki batasan bercanda masing-masing. Kamu orang Jawa,
tentu batasan bercandanya beda dengan orang Sulawesi. Kamu orang Indonesia, tentu batasan bercandanya beda dengan orang Arab. Maka kalau kita ini mengolok-olok orang dengan argumentasi bercanda, dikhawatirkan menurut kita hanya sekedar bercandaan, tapi yang mendengarkan serius. Maka kehidupan saling membuli, kehidupan saling menghina, ini harus kita tinggalkan, insyaallah. La yaskhar qaumum min qaumin. Ayat ini menunjukkan mengenai keharamannya orang merendahkan, keharamannya orang mengolok-olok orang lain. Maka mengolok-olok orang lain itu harus ditinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan tradisi mengolok-olok ini? Kita lihat sumbernya dulu. Orang itu mengolok-olok sebabnya apa? Setelah diteliti oleh para ulama, orang itu akan mengolok-olok orang normalnya. Ada orang nggak normal, nggak masuk dalam aturan ini. Normalnya manusia, dia akan mengolok-olok orang lain di saat dia merasa ana khairum minhu. Orang itu akan mengolok orang lain. Kapan itu terjadi? Ketika dia merasa saya memiliki sisi kehebatan yang lebih dibandingkan orang lain. Kita ngolok-ngolok orang, dasar orang bodoh, dasar orang nggak bisa ngaji, otaknya macet itu. Kapan kita berani mengatakan seperti itu kepada orang? Apakah ketika kita nggak tahu ngaji? Apakah ketika kita nggak bisa membaca kitab? Ya tentu tidak. Kita akan mengolok-olok orang, merendahkan orang urusan ngajinya di saat kita merasa saya urusan ngaji lebih pintar daripada dia. Karena mengolok orang yang dia itu lebih tinggi daripada kita, tentu kita akan ditertawakan oleh orang lain. Anak kelas 1 mentertawakan anak tahasus. Anak tahasus gak bisa ngaji. Ente emang bisa. Jadi normalnya manusia normalnya ya. Ada manusia yang gak normal juga ada gitu. Yang sudah goblok, bodoh, ngece orang goblok lagi kan ya. Itu namanya jahilun murakkab. Kebodohan yang sudah double-double. Bodoh tapi gak sadar bodoh. Tapi normalnya orang, dia akan menghina orang urusan kebodohan. Di saat dia merasa lebih pintar. Kapankah orang itu menganggap orang lain itu sesat? Menghina orang lain itu tidak berada di jalur agama yang benar. Kapan? Ketika dia merasa dialah yang paling benar, dialah yang paling bersyariat, dialah yang paling dekat dengan Allah SWT. Maka orang yang merasa lebih besar hidayahnya, lebih besar pengorbanannya, lebih besar dakwahnya, biasanya mereka inilah yang lisannya sangat-sangat ringan menganggap orang sesat, menganggap orang belum dapat hidayah, menganggap orang jauh dari cahaya Rasulullah SAW. Jadi manusia ini adalah makhluk yang normalnya dia akan menghina orang yang di bawahnya. Nah, kelebihan manusia ini ada kelebihan zahir, ada kelebihan batin. Kalau orang dia itu memiliki kelebihan zahir, kaya, ganteng, putih, mancung, ya biasanya dia nanti akan mengolok-olok manusia urusan zahirnya manusia. Ketemu orang pesek diejek, Masya Allah. Hidungnya kenapa itu? Kok gak kelihatan? Nanti kalau orang putih merasa putih, dia akan menghina orang-orang yang kulitnya hitam. Pas lahir nggak kebagian cat ya? Apa ibunya sering masak di dapur kok warnanya hitam? Nanti orang yang tinggi dia akan ngece orang-orang yang pendek. Orang yang kaya dia akan ngece orang-orang yang miskin. Begitulah kehidupan manusia.
Kalau merasa kelebihannya urusan zahir, dia akan mencaci urusan zahir. Kalau kelebihannya urusan batin, ya dia akan mencaci urusan batin. Ngajinya nggak bisa, dakwahnya nggak benar, wiridannya keliru, dan lain sebagainya. Inilah sumber penyebab utama orang itu mengelok-olok orang apa? Ana khairum minhu. Merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kenapa orang itu nggak boleh mengolok-olok? Asa ayyakunu khairum minhum. Hei, jangan kamu mengolok-olok orang. Orang yang di mata kita, di dalam pandangan kita, dia lebih rendah dari kita. Itu mungkin hanya sekedar perasaanmu saja. Belum tentu dia rendah betulan. Belum tentu dia tidak ada nilainya sama sekali. Mungkin saja di sisi Allah, orang-orang yang kita olok-olok itu jauh lebih mulia, jauh lebih takwa, jauh lebih alim, jauh lebih banyak hidayahnya dibandingkan kita. Maka orang itu kalau pengen tidak mengolok-olok orang, hilangkan dulu penyakit ana khairum minhu dari hati kita. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Siapapun dia, jangan pernah merasa lebih baik. Karena apa? Ya karena kita ini nggak tahu akhir seorang manusia. Bahkan daripada orang kafir pun kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang kafir. Kadang-kadang ada orang mengolok-olok orang, dia diluruskan nggak terima. Loh Pak, fakta loh, fakta. Coba yang saya caci dengan saya diajak foto bareng. Tunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Mereka semua sepakat ngandeng saya. Mereka sepakat cantik saya. Mereka sepakat pinter saya. Maka saya punya hak dong untuk mencaci orang. Jangan. Jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Li'annal amal bil khatim. Karena amal itu yang dilihat apanya? Akhirnya. Hari ini Anda alim. Hari ini orang yang kau caci goblok. Yakin besok Anda masih alim? Dan yakin besok dia masih bodoh? Belum tentu. Bisa saja hari ini kita masih alim, na'udzubillah, ketika malam Allah cabut semua ilmu dari diri kita. Kemudian orang yang kita bodoh-bodohin, orang yang kita rendah-rendahin, Allah subhanahu wa ta'ala langsung masukkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati dia. Akhirnya langsung menjadi ulama, menjadi orang dekat pada Allah. Semua perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Sayyidina Umar itu siapa? Sayyidina Umar itu adalah seseorang yang pagi hari beliau masih pergi untuk membunuh baginda Nabi. Sebelum beliau masuk Islam, sudah banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam. Adiknya sudah masuk Islam. Sayyidah Fatimah sudah masuk Islam. Gurunya adiknya yang ngajari ngaji juga sudah masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Tapi ketika hidayah masuk dalam hati Sayyidina Umar, derajatnya langsung nyalip semua yang masuk sebelum beliau, langsung menjadi orang terbaik nomor 2 di dunia setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita ini nggak tahu. Kita ini nggak tahu Allah Subhanahu wa taala bisa mengislah, memperbaiki, menyempurnakan, menjadikan hebat, menjadikan mulia, menjadikan pinter, menjadikan penuh dengan hidayah seseorang 1 detik saja Allah bisa. Maka jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Belum tentu orang yang sekarang lebih jelek dibandingkan kita, besok mereka masih tetap lebih jelek dibandingkan kita, nggak tahu. Kemudian yang kedua kali, supaya kita ini nggak sombong, di samping kita merasa paling jelek, rasakan semua yang kita miliki ini titipan dari Allah. Wajah ganteng, wajah cantik, hidung mancung, badan tinggi, duit banyak, ilmu banyak, santri banyak, semua itu hanya sekedar titipan.
Apa maksud dari titipan? Maksud dari titipan adalah yang punya bisa mengambil kembali kapan saja. Maka jangan pernah kita sombongkan. Kealiman jangan pernah kita sombongkan. Itu sekedar titipan. Allah bisa mengambil kapan saja dari kita. Na'udzubillah. Allah bisa mengambil ketampanan dan kecantikan dari seorang manusia. Dijatuhkan dari motor, diamplaskan mukanya ke aspal, selesai sudah ceritanya. Jangan pernah membanggakan manusia. Jangan pernah membanggakan apa yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah, itu titipan. Tetapi ketika kita memiliki kelebihan, falyahmadillah, hendaknya kita ingat itu semua dari siapa? Semua dari Allah. Rasa ini Gusti Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sekedar dititipkan. Apakah ada tukang parkir yang dia sombong dengan mobil-mobil yang berparkir di situ? Tidak ada. Masa kita seorang santri, masa kita seorang mencari ilmu lebih rendah pemahamannya dibandingkan tukang parkir? Jangan pernah sombong karena kita ini nggak punya apa-apa, dan karena kita ini nggak bisa apa-apa, dan tambah lagi kita ini bukan siapa-siapa. Hanya hamba Allah yang dititipi kehebatan-kehebatan dari Allah. Nah, jangan sombong, jangan sombong. Suatu ketika diceritain oleh ayah saya, dulu ada seseorang kiai besar, santrinya ribuan, keramatnya banyak. Dia berjalan. Di tengah jalan, dia melihat anak kecil. Oh, ceritanya nanti ini. Setelah asa ayyakunu khairum minhum. Dipotong dulu ceritanya. Kecepatan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengolok-olok satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa saja, mungkin saja yang kamu olok-olok itu ternyata lebih baik dari kamu. Jadi orang itu ada dua jenis, Kang. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Ada orang-orang tuh yang kehebatannya semua orang menyadarinya. Kehebatannya semua orang mengakuinya. Seorang ulama, seorang kiai, doanya makbul, santrinya banyak, bayarnya enak, zikirnya luar biasa. Maka menghormati orang-orang seperti ini mudah. Ngolok-ngolok mereka, mulut itu terkunci, nggak berani. Di samping nggak berani, memang nggak ada alasannya. Menghormati wali masyhur mudah. Dan yang kedua ini ada wali mastur. Wali mastur itu siapa? Wali mastur itu orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah SWT, tapi Allah tutupi kehebatannya. Sehingga manusia-manusia itu tidak tahu kalau dia itu orang yang hebat. Tidak tahu kalau dia itu orang dekat dengan Allah. Tidak tahu kalau dia itu orang yang bisa menjebol langitnya Allah SWT dengan doa-doanya. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Siapa dia? Kita nggak tahu. Bisa saja orang yang tidak kita anggap, bisa saja orang yang kita remehkan, ternyata dia ini adalah orang paling terkenal di langit. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'as aghbar dzittimrain law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada hamba-hambanya Allah, rambutnya awut-awutan, kulitnya kusut, bajunya murahan. Wes betul-betul nggak dianggap. Tapi sekali angkat tangan, semua yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang hebat seperti itu Allah letakkan di orang-orang biasa banget. Tukang nyapu, tukang beca, orang yang
khidmat yang khidmatnya nggak dianggap. Justru kadang-kadang mereka lah penyangga-penyangga berlangsungnya kehidupan manusia di dunia ini. Maka kita ini jangan menghina orang. Menghina orang kalau ketemu yang wali mastur, wah ini hancur kita bisa. Wali mastur itu kayak siapa? Kayak Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Seorang yang baginda Nabi Muhammad SAW kenal dengan beliau. Seseorang yang Sayyidina Umar dipeseni oleh baginda Nabi nanti kalau ketemu minta doa. Tapi siapa Sayyidina Uwais? Orang yang gak terkenal di kampungnya. Orang yang ketika Sayyidina Umar mencari-carinya semua heran. Uwais saja kok dicari, itu ngapain sih? Hebatnya apa orang itu? Jadi kadang-kadang orang-orang yang hebat itu malah Allah sembunyikan. Allah sembunyikan sama hati orang miskin. Allah sembunyikan sama hati yang biasa. Allah sembunyikan sama hati yang tukang masak, tukang becak. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah mengolok-olok orang, siapapun dia. InsyaAllah. Allah letakkan mereka itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang wali yang keramat, yang hebat itu malah Allah letakkan sama anak kecil. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ada seorang kiai besar, dia lewat di tengah jalan, ada anak kecil main-main. Maka di dalam hati kiai ini, anak kecil lihat kiai besar mau lewat kok nggak mau minggir, nggak punya adab. Padahal kiainya itu wali juga kan. Kadang-kadang kita ini baru daurah kasus sebelum wali sudah nganggap orang nggak punya adab sama kita. Maka setelah kejadian itu tiba-tiba semua keramatnya hilang. Santrinya hilang, keramatnya hilang, doa kemakbulannya hilang. Bingung dia. Datang kepada wali-wali yang atasnya, Syekh, ini kenapa? Saya ini kok bisa hilang keramatnya, padahal saya ini nggak ngapa-ngapain loh. Ya nggak maksiat, ya nggak ngeluyur, ya nggak ngerokok, main HP juga nggak. Karena orang itu dengan main HP tiba-tiba keramatnya hilang bisa aja. Maka wali yang disowani tadi mengatakan, kamu itu karena sombong sama anak kecil di tengah jalan itu loh. Dan ternyata indallah tuh pangkatnya lebih tinggi daripada kamu. Kamu sowan sana sama anak kecil tadi. Minta maaf sama dia. Maka datang sama anak kecil. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Yai? Saya minta maaf. Tadi di hati agak sombong sama kamu. Keramat saya hilang semua. Tolong dikembalikan toh. Saya ini melas kalau nggak punya keramat ini. Udah biasa ngajar santri ini mulai kabeh gak enak. Oh nggih Pak Yai. Antum minta sama kadal itu loh. Tadi keramatnya Pak Yai saya titipkan ke kadal. Maka Pak Yai datang sama kadal. Kadal saya disuruh wali kecil ini untuk minta keramat saya dikembalikan. Langsung balik semua. Santrinya mondok lagi, balik lagi, ngaji lagi normal. Dia bilang, Masya Allah, terima kasih nak, terima kasih, keramatnya balik semua. Iya Pak Yai, makanya jadi orang tuh yang tawadhu gitu loh. Keramat gitu aja kadang kuat, jangan nggak kuat. Nah, coba ini cerita tamsil dari orang-orang soleh zaman dahulu memang seperti itu kan. Kita ini nggak tahu. Keramat itu terletak di mana, diletakkan oleh Allah kepada siapa kita nggak tahu. Diceritakan oleh Pak Bet ketika ngaji sore zaman dulu ada seorang wali yang terkenal punya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu satu lafaz yang siapapun membacanya, wis langit jebol doa mesti makbul. Maka ada seorang santri soan sama wali tadi. Tadi walinya itu sudah jadi wali masyhur. Pak Kiai, saya minta ijazah Ismullahil A'zam. Gak kuat kamu bawa Ismullahil A'zam, gak kuat. Kuat ya, kuat, asli kuat.
Santrinya mungkin merasa tamatan tahsus minhaj itu. Suruh gua setengah mati. Kuat saya pun. Saya sudah biasa tirakat-tirakat. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu ke pasar. Dari pasar apa yang kamu lihat, laporkan kepada saya. Maka dia di pasar itu melihat ada orang tua menjadi kuli panggul. Namanya orang tua, kok ngangkat barang ya miring sana, miring sini sampai jatuh. Lah orang yang minta diangkatkan barang itu marah-marah dari belakang. Tuwek, males, mirang-miring. Nah, dia yang lihat tadi cuek, kurang ajar ini. Akhirnya dia balik ke kiainya, laporan. Gimana? Sudah ke pasar? Sudah, Yai. Lihat apa kamu di sana? Lihat itu ada orang tua dimarah-marahi anak kecil, dia marah-marahi anak muda, ditendang-tendang. Kalau saya punya Ismullah al-Adzam, doakan mati di tempat orang itu. Maka kiainya itu bilang, kamu tahu nggak orang tua itu siapa? Ya itu orang tua yang memberikan saya Ismullah al-Adzam, ya orang tua itu. Jadi kadang-kadang wali-wali masyhur itu jadi kondang tuh gara-gara wali mastur kan, kita nggak tahu. Kadang-kadang wali mastur Allah letakkan di orang tua kuli panggul. Kita nggak tahu, makanya stop. Pokoknya jangan suka mencaci orang, jangan suka merendahkan orang. Kita ini pangkat kita di sisi Allah itu seperti apa lo kita nggak tahu. Bahkan seorang ulama mengatakan dengan ringannya, kok lidahmu masih pengen mencaci orang, masih pengen mengolok-olok orang, berarti kamu itu nggak ada pangkatnya di sisi Allah. Kenapa kok seperti itu? Baca ceritanya Sayyidina Luqman Al-Hakim di dalam Ruhul Bayan diceritakan. Suatu ketika beliau dicaci orang. Kamu tuh gini, jelek, hitam gini, pokoknya dicaci orang lah. Modelnya cacian gimana? Antum lebih tahu kan, sudah biasa. Maka Luqman Al-Hakim beliau tanya, kamu itu nyaci saya apa nyaci yang menciptakan saya? Saya itu hidung pesek, hitam, keriting, jerawatan. Itu ada yang menciptakan loh. Yang menciptakan siapa? Anda mencaci saya, otomatis Anda mencaci yang menciptakan saya. Sejelek apapun saya tetap karyanya Tuhan. Saya tetap karyanya Tuhan, bukan karya Anda. Maka kalau orang itu memahami siapakah penciptanya, orang itu memahami siapakah Allah Subhanahu wa taala, maka memandang semua makhluk Allah dengan pandangan penghormatan kepada yang menciptakannya. Lupa dia itu jelek loh Pak, dia itu jahat loh, masa saya nggak boleh nyaci? Begini gambarannya. Kalau kamu ke kebun binatang, binatangnya itu isinya kucing, nurut, cantik-cantik semua. Itu kebun binatangnya laku apa enggak? Enggak laku. Kebun binatang tuh hebat kalau ada gajahnya, ada ularnya, ada singanya, ada harimaunya, ada kucingnya, lengkap. Justru itu malah merupakan satu kehebatan. Begitu juga Allah itu menciptakan makhluk yang bermacam-macam. Ada yang mancung, ada yang dikepras hidungnya, ada yang putih, ada yang hitam. Ini justru malah menunjukkan kehebatan Allah di dalam menciptakan berbagai macam makhluknya. Anda mencaci makhluk Allah, berarti sebetulnya mencaci yang menciptakan. Maka orang itu kalau iman itu telah tertancap di dalam hatinya, keagungan Allah telah tertancap di dalam hatinya, tidak mampu lisan itu berani merendahkan orang, siapapun dia. Karena apa? Karena semua adalah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi. Orang tuh kalau mencaci orang, ada makhluk yang senang. Siapakah dia? Setan. Apakah Anda pengen hidup cuman sekali, umur nggak panjang, hari-hari membantu setan? Jadi setan tuh senang kalau kita nyaci orang, bully orang, senang itu. Maka kalau kita ini kehidupannya penuh dengan membuli, penuh dengan menghina, setiap hari setan itu terima kasih kepada kita. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz, Anda telah meringankan kerja saya. Makanya kita ini dibandingkan nyenang setan, lebih baik nyenangkan Rasulullah SAW.
Dengan apa? Dengan menghormati semua orang Islam. Insyaallah. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Maksudnya mencela orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan mencela diri kalian? Karena mencela orang lain itu mengakibatkan orang lain enggak terima, akhirnya usaha cari bahan untuk mencela kita. Jadi mencela orang itu sama dengan mencela kita, karena dia mesti akan mengadakan serangan balik. Normalnya manusia begitu. Kamu miskin, nggak punya apa-apa. Orang itu ya kaya kayak saya gitu loh. Makanya yang miskin nggak terima. Alah, kaya aja masuk surga belakangan loh. Enak saya tuh miskin masuk surga bighairi hisab. Nanti saya sama bidadari tinggal ngecek kamu dari sana. Akhirnya kan yang dongkol kita sendiri. Coba mulutnya ditutup, ketemu dengan orang senyum kan enak. Jadi orang tuh mencela itu nggak ada untungnya. Karena kalau mencela orang-orang lain akan mencari bahan-bahan untuk mencela kita. Akhirnya kita sendiri sakit hati, sumpah, nggak terima. Akhirnya hidup kita habis hanya sekedar untuk memikirkan celaan balasan kepada orang lain. Hidup itu sekali, kerjaannya juga cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerjaannya cuma suruh ibadah aja belum sungguh-sungguh sudah tambah kerjaan mencela orang lain. Habis umur kita sudah. Maka jangan ngolok-ngolok, jangan mencela. Tambahan yang kedua, yang terakhir, wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil orang itu dengan julukan. Panggil dengan namanya, bapaknya itu loh. Menamakannya itu sudah sowan Pak Yai. Dia sudah akikohan itu di rumahnya itu. Untuk nyelamatin anaknya yang baru lahir, dikasih nama bagus-bagus, Muhammad Maufur. Tahu-tahu ketemu kamu panggil Ceper. Ya, kamu kalau hidup di Temboro, masya Allah, Temboro itu pusatnya julukan-julukan yang tidak nyambung gitu. Nah, dia nerima loh Pak, itu bukan nerima, terpaksa. Karena bapaknya manggil gitu, ibunya manggil gitu, temannya manggil gitu, nggak noleh, nggak enak, akhirnya sudahlah, terima. Makanya hidupnya hidup penuh dengan tekanan gitu. Panggil namanya yang bagus. Muhammad panggil Muhammad. Abdullah panggil Abdullah. Jangan dul. Namanya Abdullah dul. Insyaallah ya. Biasakan orang panggil namanya, jangan lakop-lakop yang jelek. Kalau lakop yang bagus nggak apa-apa. Ini perkara remeh, perkara sederhana, tapi sebetulnya ini sangat-sangat penting. Karena pertengkaran, percekcokan, perkelahian, semua berasal dari tidak menjaga perkara ini. Mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang dengan nama-nama yang tidak jelas. Semoga Allah menjaga kita dari ini semua. Salatul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما